Ya, saya lanjutkan Mbak Ledia, ini gimana jadinya solusi untuk permasalahan jurnal? Tadi Prof. Hendy sudah singgung dan juga ada bahkan jurnal predator gitu ya Prof ya. Ini juga menyulitkan mahasiswa misalnya magister dan juga doktoral untuk syarat judisiumnya jadi susah hanya nunggu jurnal. Apa yang bisa dilakukan? Salah satunya untuk memotong antrian itu sebenarnya masing-masing perguruan tinggi sebaiknya memang memiliki banyak memiliki jurnal-jurnal berstandar internasional ya. Katakanlah jurnal standar Sinta sekalipun nggak ada masalah. Tapi dia harusnya memiliki lebih banyak. Dengan begitu memperpendek antrian. Meskipun tadi perdebatannya adalah nanti orang yang dari dalam itu masuk ke situ jadi sedikit. Tapi kita bisa silang. Kolaborasi antara satu kampus dengan kampus lain kan itu menjadi bagian yang penting. Apalagi jejaring perguruan tinggi negeri itu kan luar biasa. Kita kan nggak bicara sekedar perguruan tinggi negeri saja. Ada perguruan tinggi swasta yang mereka juga harus didorong agar kualitas lulusannya juga menjadi kualitas yang standar. Kalau kita lihat sebenarnya Permendikbud ini adalah Permendikbud yang mencoba untuk mengukur standar nasional. Nah hanya nanti ketika kemudian standar ini dibuat beragam tadi sebagaimana kekhawatirannya Pak Ahmad bahwa nanti beda dong disparitas antara kualitas perguruan tinggi satu dengan yang lain. Itu juga nanti akan menjadi persoalan ketika kemudian IKU-nya tidak merdeka. Indikator ketercapaiannya di si perguruan tinggi itu kan selama ini juga masih lempeng-lempeng aja begitu, tidak membuka peluang. Jadi programnya kampus merdeka tapi IKU-nya tetap standar satu gitu. Padahal itu juga harusnya beragam karena tadi kan programnya ada yang menggunakan skripsi, yang tidak, standar kompetensinya juga beragam. Jadi ini sebenarnya harusnya perbaikan sistem secara keseluruhan dan itu akan lebih memperbaiki keseluruhannya menurut saya. Sepakat nggak Mas Ahmad? Mas Nanang, perbaikan sistem secara keseluruhan yang harus dilakukan. Anda sepakat dengan itu? Sangat sepakat, sangat sepakat. Dan untuk solusi jurnal-jurnal ini bagaimana agar bisa mempermudah mahasiswa juga? Tadi kan waiting list terlalu banyak, bahkan ini jadi bisnis sendiri. Anda juga melihat fenomena itu nggak? Betul, meskipun saya pikir gini ya, bagaimana kita bisa membuat sebuah jurnal menjadi bermutu internasional, sementara di dalamnya sendiri tadi dibatasi yang masuk, kemudian juga kualifikasi daring di dalam juga belum ada, pasti akan dilakukan seperti negara-negara yang misalnya Singapura. Dia menjadi maju ketika berpuluh-puluh tahun yang lalu mengundang begitu banyak profesor-profesor dari luar. Mereka bikin jurnal itu udah selesai, ini jadi jurnalnya mereka keluar, sekarang udah ada. Itu juga akhirnya kan mengundang orang baru. Jadi kayak buntut sama kepala saja jadinya. Kita mau duluan yang mana? Sementara kayak ayam sama telur nih, mana nih yang akan pengujinya? Sementara kita selalu mengatakan anggaran kita selalu kurang misalnya kayak gitu. Bahkan kalau menurut saya hal-hal seperti ini juga disikapi. Contoh, saya banyak bertanya tentang kenapa kok LPTK membuat fakultas kedokteran ya. Sementara perguruan tinggi seperti UNER ini dilarang loh bikin LPTK, dibikin sekolah-sekolah guru. Kenapa tidak? Nah itu hal itu kan mesti ditanya juga. Saya sepakat dengan Bu Ledia tadi bahwa memang harus keseluruhan diatur kembali. Mulai dari pendidikan dasar, menengah, termasuk pendidikan tinggi. Jangan lupa loh, asupan pendidikan tinggi itu basisnya pendidikan dasar menengah. Kalau ini parah, nggak bisa diharapin. Oke, responnya Bu Ses bagaimana nih untuk mengawasi juga terutama untuk jurnal-jurnal nasional kita dari masing-masing perguruan tinggi? Terima kasih. Cuman saya ingin sedikit tadi mengkoreksi ininya Pak Rizati bahwa artinya dengan kemudian memberikan pilihan pada tugas akhir itu bukan berarti menurunkan standar ya. Standar untuk lulusan itu kan kita tetapkan. Standar nasionalnya clear. Jadi bukan berarti bahwa berbagai metode atau pilihan ini itu artinya menurunkan standar. Bukan berarti yang ini lebih gampang dibanding skripsi. Betul. Itu yang sebenarnya perlu untuk kita sepakati bersama, dikelirkan dulu. Yang kedua terkait dengan jurnal, saya sepakat seperti yang disampaikan oleh Bu Ledia bahwa kesulitan untuk publikasi segala macam itu karena kan keterbatasan jurnal yang ada. Apakah harusnya diperbanyak jurnal? Saat ini di Kementerian Dikjendiktiristek itu kita membina Bu. Jadi setiap tahun itu ada program untuk BIMTEK untuk pengembangan jurnal. Walaupun itu terakreditasi Sinta, bahkan saat ini kita sudah punya 5.000 lebih jurnal, begitu yang terakreditasi Sinta. Jadi sebenarnya permasalahannya juga kalau kemudian jurnal itu ada ya kita pasti ada.
begitu ya. Lalu apa sebenarnya yang membuat antrian jurnal itu cukup panjang jadinya, Bu? Sekarang ini seperti yang disampaikan, saat ini seperti yang dari Prof. Henry tadi menyatakan bahwa untuk S3 harus jurnal terakreditasi internasional, terindeks Scopus atau jurnal internasional. Padahal sebenarnya kita melihat bukan masalah antriannya tadi, kita kembali lagi bahwa bidang keilmuan setiap ini itu beda. Apalagi misalnya nih, kalau kemudian orang matematika teoritis, hasilnya itu adalah rumusan-rumusan yang belum tentu boleh dipublikasikan dalam jurnal karena dia mau misalnya antri dipatenkan dulu kan kemudian didaftarkan nah ini proses ini kan lama lah kalau kemudian ini dituntut bahwa setiap misalnya program doktor harus publikasi yang nggak akan lulus begitu kan. Nah itu jadinya DO tadi. Nah, karena ini adalah pengalaman yang ada. Jadi untuk bidang-bidang tertentu begitu yang hasilnya adalah novelty, invention, belum tentu itu boleh dipublikasikan atau ingin dipublikasikan di dalam jurnal karena ada nilai lain. Tapi nggak sedikit juga yang antri loh Bu untuk publikasi jurnal. Itu juga harus diingat. Invensi juga memang nggak terlalu banyak Iya, juga. Karena kan tetap 5.000 saja. tadi kan kelihatannya banyak. Iya. Tapi perguruan tinggi Indonesia ini 4.200. Jadi kalau dibagi-bagi, Iya coba tetap satu aja. perguruan tinggi berapa 4.200. mahasiswa? Iya. 4.200, tetapi yang magister sama doktornya kan tidak 4. Iya, tapi sebanyak. kan tadi kan Betul. banyak sekali. Artinya artinya kita ini memang perguruan tinggi sangat banyak juga. Itulah makanya standar ini menjadi penting. Nah, ketika standar untuk saintifiknya tetap katanya tadi dijaga, standar untuk profesionalnya juga dijaga. Padahal dosennya ini sebenarnya bagaimana? Apakah mampu untuk menjaga standar-standar? Mungkin perguruan tinggi yang besar bisa. Tapi bagaimana dengan jumlah yang tadi 42.000 tadi? Ini persoalan besar. ini mudah-mudahan jadi PR ini catatan juga bagi Kementerian ini tidak Pendidikan. cukup hanya dengan Oke. dosen yang berkutat di situ saja, tapi bisa menciptakan dua standar yang yang hebat-hebat tadi. Terima kasih Prof, terima kasih semuanya narasumber malam hari ini sudah berbagi insight-nya. Mudah-mudahan ini juga bisa jadi masukan ya Prof Cici ya. Tentunya ini sama-sama tujuannya bukan untuk mempersulit loh teman-teman mahasiswa di sini, tapi untuk menghasilkan generasi muda yang berkualitas dan juga memiliki kompetensi yang baik. Demikian dua sisi malam hari ini saya tutup. Saya Dwi Anggia, kita jumpa lagi pekan depan. Sampai jumpa.